Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Siska Ramadhani. Di sini eh, kali ini kita akan membahas tugas dari paket tracer, yaitu mengerjakan subnet IP versi 4 network. Di sini sudah ada tabel addressing table, yang dimana kita nanti akan mengisi kolom yang kosong-kosong ini. Di sini juga ada yang namanya objektif, soal yang perlu kita kerjakan. Background atau skenario-nya itu dalam aktivitas ini kita akan mensubnet jaringan pelanggan menjadi beberapa subnet. Skema harus didasarkan pada jumlah komputer host yang dibutuhkan setiap jumlah PC atau komputer host yang dibutuhkan di setiap subnet, serta pertimbangan jaringan lainnya. Terus ini ada instruksi, lalu part 1, subnet the ASICnet network. Lalu di part 1 ini, di step 1 ini, kita ditugaskan langkah pertama buat skema yang memenuhi jumlah subnet dan jumlah alamat host yang diperlukan. Nah, dalam skenario ini kita sebagai teknisi. Jaringan yang ditugaskan untuk memasang jaringan untuk pelanggan. Kita harus membuat beberapa subnet. Dari ruang alamat, di sini sudah tertera ada IP 192.168.0/24. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, the first subnet is the LAN A network. You need a minimum of 50 host IP address, atau yang dimaksud itu subnet pertama adalah jaringan LAN A, yaitu diminta sebanyak 50 host IP address. Terus yang kedua, the second subnet is the LAN B network. You need a minimum host 40 host IP address. Ini atau yang dimaksud diminta sebanyak 40 host IP address. Yang ketiga, you also need a list to additional usage subnets of future network expansion. Serta customer ini itu diminta untuk membuat jaringan tambahan. Untuk memperluas di masa yang akan datang. Terus kita langsung masuk ke poin D. Di sini kita diberikan pertanyaan oleh customer atau peminta subnet. Yang pertama itu, berapa banyak alamat host yang dibutuhkan subnet? Yang dibutuhkan subnet terbesar yang dibutuhkan. Itu kita jawab 50 host. Kita jawab 50 host. Karena kan di sini tuh kita memakai minimal tuh 50 house. Terus tuh yang kedua, what is the minimum number of subnet required? Atau berapa minimal subnet yang dibutuhkan? Nah, subnet yang dibutuhkan itu minimal tuh ada 4. Karena 2 dipakai untuk LAN B, dan 2-nya lagi itu dipakai untuk jaringan tambahan ini. Selanjutnya kita ke bagian E. Di sini kita disuruh
disuruh interpretasikan biner dengan angka 1 dan 0 di subnet max. Nah, di sini kita juga ditanyakan eh, ada beberapa pertanyaan juga, yaitu dalam network mask yang diwakilkan atau apa sih yang dimaksud dengan satu atau melambangkan apa? Nih, melambang satu itu melambangkan apa sih? Jadi angka satu itu melambangkan network mask maksimalnya itu. Terus eh, yang kedua itu angka 0 ini mewakili hostnya. Ya, nih in the network max what do the zeros reps- represent? Nah, ini tuh angka 0 ini mewakili hostnya. Jadi jadi satu itu mewakili networknya, sedangkan angka 0 itu mewakili hostnya. Selanjutnya, poin F. Kita masuk ke poin F. Di sini kita diberikan tugas untuk membuat subnet eh, suatu jaringan bit dari bagian host dari network max asli yang dirubah menjadi bit subnet. Hmm. Jumlah bit subnet menentukan jumlah subnet tersebut. Hmm. Nah, di sini tuh kan udah ada contoh untuk khusus /24. Hmm. Ini untuk network khusus /24. Itu prefiksnya adalah 255.255.255.0. Nah, kenapa sih bisa begini? Bisa menjadi beberapa bagian ini. Ayo kita bahas. Hmm. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang perlu kita isi karena kita mau menghitung nih. Kita akan mengisi beberapa beberapa subnet max, binary segment atau host per subnet. Ini kita isi semuanya. Jadi di sini kita tulis dulu /24 /24 /25 /26 /27 /28 /29.
255.255.255.0. Binarinya, karena dia di sini itu 0, maka binary itu setiap bagiannya tuh ada 8. Ini kayak di sini. Nah, selanjutnya kita ke slash 25. Slash 25 ini kita tulis 255. Oh, sebentar. Slash 25, kita lihat di sini. Nah, kita copy dulu. Di sini satu. Di sini terlihat ada angka 1. Maka gini, kita harus menemukan berapa sih seharusnya yang ada di belakang sini nih. Kan karena di sini ada angka 1. Nah, kita lihat lagi bagian ini, octet 8 bit ini jadi panduan kita untuk menghitung subnet max-nya ini. Jadi kita tulis 255.255. Nah, karena di sini dia ada angka 1 dan nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 2 pangkat 7 sama dengan 128. Berarti di sini 128. Selanjutnya slash 26. 255 slash 26. Kita lihat lagi di sini. Di slash 26, di sini terdapat 2 angka 1. Berarti nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini 2 pangkat 6 sama dengan 64. Tetapi bukan berarti kita tulis angka 64 di sini. Jadi ditambahkan 128 ditambah 64. Jadi 192. Berarti di sini titik 192. Lanjut lagi di slash 27. Slash 27 terdapat 3 angka 1 ya. Jadi nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih, 5, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti di sini 255.255.254. Nah, pada 224, gini 128 ditambah 64 sama dengan 192. Ya kan? 192. Lalu 128 tambah 64 ditambah lagi 32. Hasilnya 224. Lanjut lagi ke slash 28. Slash 28. Slash 28 terdapat 4 angka 1. Sisanya
nolnya sisa 4. Nolnya sisa 4. Berarti yang ini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita tulis 255 ditambah 255 ditambah 255 sama dengan titik 240. Lanjut lagi, 129. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 angka 1. Berarti ini nih. Nah, di sini nolnya kan ada 3, berarti yang ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di sini 255 ditambah 255 titik 255 titik 248. Selanjutnya 130. Di sini nolnya ada 2, berarti yang ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi di sini kita tulis 255 titik 255 titik 255 titik 252. Nah, ini sudah kita dapat ya semua. Ini subnet masknya ini sudah kita dapatkan semua. Ini subnet masknya. Lalu kita cari nih segmen dan host per subnet. Jadi gini. Nah, yang pertama kita cari segmen masing-masing tersebut. Masing-masing segmen ini diambil dari oktet. Di bawah cara menghitungnya tuh dari ini, dari bawah ke atas. Nah, karena /24 ini 0 semua, ya 0 semua, maka segmennya hanya 1. Jadi kita tulis begini. Nah, selanjutnya ini selanjutnya 125. Di sini karena satunya ada 1, maka dia yang ini pangkat 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita tulis lagi di sini. Ini 126. Di sini satunya ada 2, berarti kita pakai yang ini. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya 127 di sini satunya ada 3, berarti kita pakai ini. Kemudian 128 satunya ada 4, berarti kita pakai 2 pangkat 4 sama dengan 16. Selanjutnya 129, karena satunya ada 5, maka kita pakai 2 pangkat 5 sama dengan 32. 130,
Karena satunya ada 6, maka kita pakai yang 64. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, sudah ketemu segmennya. Untuk host per subnet, ini untuk host per subnet, lalu untuk host per subnet ini kita sama saja cara menghitungnya, tetapi kita melihat dari octobit ini dari atas ke bawah. Jadi untuk slash 24 karena dia 0 semua, ini 0 semua, dan nolnya ada 8, ya, nolnya ada 8, maka bisa kita tulis 2 pangkat 8, kita 2 pangkat, ini kita jadi, ini 2 pangkat 8, sama dengan 256. Tapi bukan 256 ini yang kita gunakan, jadi setiap host itu dikurangin 2. Karena digunakan satu untuk IP network dan satunya lagi untuk IP broadcast. Jadi ini dikurang 2 sama dengan 256, dikurang lagi 2 sama dengan 254. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan 254 user. Selanjutnya untuk slash 25. Slash 25 kita pakai ini 2 pangkat 7. Karena nolnya di sini kan ada 7. Jadi ini kita plus kurang 2. Kita plus kurang 2 sama dengan 126. Lanjut. Slash 26. Slash 26 ini 6-nya ada 3. Berarti kita pakai yang ini. Jadi 64 dikurang 2 sama dengan 62. Lanjut ke slash 27. Slash 27 ini dia ada berapa nolnya? Ada 4. Berarti kita pakai yang ini, kelima. Ya, ini ada 5. Berarti kita taruh berarti di sini kita kurangin 2. Terus 32 dikurang 2 sama dengan 30. Selanjutnya slash 28. Di sini terdapat nolnya ada 4. Berarti kita pakai yang 2 pangkat 4 sama dengan 16.
ini kurang 2 sama dengan sorry 2 pangkat 4 maaf 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan ini 16 terus dikurang 2 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Lanjut selanjutnya slash 29. Slash 29 berarti kita pakai yang 2 pangkat 3. Dikurang 2 sama dengan 6. Yang slash 30 kita pakai yang 2 pangkat 2. Kurang 2. Ini kita kurang 2 lagi sama dengan 2. Ini kita udah keisi semuanya. Ini kita udah keisi semua. Lalu kita lanjut ke subnet address. Ke subnet address. Subnet address ini kita mulai dari IP yang diminta sama pelanggan tadi. Nah, coba. Nih. 192.168.0.24. Di sini kita tulis static mail aja. Nah, kita lanjut. Di sini prefixnya sebentar. Di sini tuh diminta kan dia ada 50 host IP address. Maka untuk slash 24, 25, 26, 26, 27 ini bisa, tetapi hostnya kan besar. Terus untuk ini prefix yang 27, 28, 29, 30 juga bisa memakai ini. Tetapi kalau kita memakai 27, 28, 29, 30 itu bakalan boros. Maka yang paling pas untuk dipakai di komputer nih subnet atau subnet addressnya ini kita pakai yang slash 26.
Ini di /26. Maka di sini kita tulis dulu /26 lalu subnet max-nya kita pakai yang ini. Ini baru subnet address-nya kita cari. Subnet address-nya di sini kan 192.168.0.0. Lalu /26 ini tuh dalam oktet 8 bit itu kan dia terdapat 64 kan. Jadi kita tulis di sini 192.168.0.64. Ya kan? Lalu untuk yang ketiga, kita tulis lagi 192.168.0. Di sini bukan 64 atau jadi kita di sini 64 ditambah 64 lagi, maka 128. Ini 192.168.0.192. Ini sudah terisi semua. Lalu kita ke network address. Ini network prefixnya kita tulis dulu /26. Subnet masih kita pakai ini. Lalu kita pakai lalu kita isi host per subnet dulu. Di sini kan sudah saya bilang tadi, di sini kita tulis 62 ya. 62. Kenapa 62? Karena kan tadi kita sudah hitung. Di sini 64 dikurang 2 karena satunya untuk network address dan satunya lagi untuk broadcast address. Maka di sini kita host per subnetnya tuh 62. .
62, 62, 62. Nah, lalu kita isi network address-nya nih. Network address-nya itu kita tulis ini 192.168.0.0. Lalu 19. Nah, kan di sini kan tadi yang pertama 64 ya. 64. Maka di sini diawali dengan diakhiri. Maka di sini kita tulis 192.168.0.63 karena kan tadi dikurangin 1. Nah, di sini baru kita tulis 192.168.0.64. Lalu di sini berarti di sini 192.168.0.127. Nih, di sini kan tadi di sini kan 128 nih, berarti kita mulainya dari 127. Baru di sini masuk lagi 192.168.0.128. Nah, di sini lalu di sini 192.168.0.191. Di sini lagi 192.168.0.192. Di sini 192.168.0.255. Nah, sudah terisi semua. Lalu kita ke network address. Ini grafisnya kita tulis dulu. Master subnetnya terus subnet masnya ini broadcast address-nya terus network address-nya ini kita tulis aja di sini, kita copy.
Lalu kita langsung ke sini, ke first IP usable dan last IP usable. Nih, jadi kita tulis di sini kan tadi 192.168.0.0. Di first IP usable kita tulis 192.168.0.1. Kita awali dengan angka 1. Terus diakhiri 192.168.0.62. Nah, jadi tuh network address dan bucket address ini tuh tidak bisa dijadikan untuk nih ya, tidak bisa dijadikan untuk IP yang akan digunakan oleh komputer. Jadi IP pertama itu nih, IP yang pertama kita mulai itu dari 192.168.0.1 dan diakhiri 192.168.0.168. Nah, maka itu host per subnetnya itu ada 62. Nah, ini itu IP yang bisa digunakan. Jadi kita lanjut. Ini 192.168.0.65. Ini kan? Ini kan tadi di sini 64 nih, berarti kita pakai 65. Nah, last IP-nya tuh 192.168.0.126. Selanjutnya 192.168.0.129. Last IP-nya 192.168.0.192. Di sini 192.168.0.193. Lalu yang terakhir 192.168.0.254. Nah, di sini sudah terisi semuanya. Sudah terisi semuanya ya. Nah, kita lanjut ke soal paket tracer. Kita harus menyeting LAN A, LAN B, dan ini. Ya, kita harus ini setting 3 ini. LAN A, LAN B, dan customer router. Yang pertama itu kita masuk ke CLI. Di sini kan soalnya dia meminta set password customer itu plus 123 ini passwordnya. Lalu kita login console login password tuh Cisco 123. Nah, baik, selanjutnya kita akan kerjakan soal yang ada di Cisco Packet Tracer ini. Kita langsung ke customer router. Kita setting router dan terus itu kita yang mudah dulu, kita kasih nama hostname customer
customer helper. Lalu enable secret pass. Enable secret pass as everybody. Line and save. No. Setelah masukin password yang sudah masukkan password yang di sini. Ini ada soal password Cisco 123. Cisco 123. Kita login kita save. Lalu kita masuk ke interface di Ethernet no says no. Masukin IP address. Di sini no says no. Di sini kita memakai IP yang ini. Pakai IP yang ini. Nah, terus habis ini subnet max-nya kita tadi ini 192. Kita masukkan dulu IP addressnya 192.168.0.1. Subnet max-nya 255.192. Kita mau total. Dan baru kita exit. Masuk lagi ke interface no says 1. Oh, salah. Interface Gigabit Ethernet no says 1. Masukin lagi IP address-nya. Ini IP address yang kita pakai berarti yang ini. Subnet max-nya masih sama. Lalu kita itu 92 8 0.65. Subnet max-nya 255.192. Terus kita ya atau ini yang sudah hijau. Lalu kita ke PCA.
Misi A ini kita memasukkan IP configuration. Salah, maaf. Kita ke LAN A dulu. Di LAN A ini kita setting and connect interface UN method. Masukin IP addressnya. Kita memakai aja, kita masih sama memakai IP ini, tetapi kita ganti menjadi 2 di segmen 2. Sudah. Lalu di full gateway-nya gateway ini kita memakai yang IP address 192.168.0.1. Dan baru kita lanjut isi ini. Satu sembilan dua satu sembilan delapan titik 0.2 255.255.192. Asal dan kita exit. Exit. Terus kita ke default. And default gateway. Itu 92 168 0. Baiklah, baru kita ke lanjut lagi. Save. Interface 1. IP address di sini kita memakai 2 saja.
itu boros ya gitu kan. Kita memakai yang di, di atas ini aja. Kita memakai yang untuk di cockpit lainnya kita memakai oh sorry ini kita taruhnya di sini. Ini kita memakai yang selama absen sini. Nah, ini ini IP address-nya 192.168 titik 0 titik 00. Terus tuh subnetnya di titik 192. Itu ke versi A. Versi A ini kita menuliskan IP configuration. Nah, versi A ini kita memakai IP lalu versi B ini kita memakai yang
titik ini titik satu. Titik ini titik satu dua. Titik nol titik nol lima. Oke. Lalu sini pada soal itu ada pertanyaan. Kita tuh disuruh pilih apakah ada balasan dari setiap puisi A komunikasi dengan gateway, terus ID puisi B apakah mendapat balasan ya kayak kita kita ngomong puisi A ini 108 titik 0.1. Tadi sudah baca ya, sudah mendapat balasan. Nanti di PCB 198.126. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.